Ya, sekarang kita akan mengerjakan soal TP modul 4. Ini soalnya ada 2 lembar, 3 part. Kita akan mengerjakan yang part pertama. Nomor 1, berikan penjelasan mengenai istilah shell, jenis-jenis shell, bus, konsep, manfaat kerjanya, dan history. Jadi, pertama, shell itu adalah program user yang disediakan untuk berinteraksi dengan user. Shell itu merupakan penerjemah bahasa yang berupa input dari keyboard atau suatu file tertentu. Shell sendiri juga bukan bagian dari kernel, tapi dia tuh menggunakan kernel untuk jalanin program atau file. Nah, jenis-jenis shell sendiri itu ada yang namanya bash, born again shell, KSH, corn shell, CSH, G-shell, dan TCSH. Pokoknya pengembangnya bash itu Brian Fox dan Chet Lame. Lokasinya itu di Free Software Foundation. Kalau KSH tadi itu pengembangnya David Korn, lokasinya di AT&T Bell Labs. CSH itu pengembangnya Bill Joy, lokasinya di University of California. TCSH itu pengembangnya juga Bill Joy, juga lokasinya di Berkeley Unix. BASIC itu merupakan salah satu jenis shell programming yang umum digunakan pada sistem operasi Linux. Jadi dia termasuk salah satu jenis shell. Nah, kalau punya kontrap itu juga suatu sistem penjadwalan pada OS Linux. Fungsinya itu hampir sama kayak schedule taksnya di Windows. Jadi kita tuh cuma perlu nyeting waktu dan program file yang akan dijalankan pada waktu tertentu. Nah, kontrap di Linux ini mendukung yang base file. Manfaat kontrap ini tuh banyak banget. Di antaranya kita tuh bisa melakukan penjadwalan untuk mematikan komputer, membuka program, restart, matiin, dan masih banyak lagi, dan semua itu untuk kebutuhan kita. Nah, kalau misalnya history itu adalah aplikasi dari C-shell atau CSH tadi, yang termasuk salah satu jenis shell, yaitu history itu adalah pencatatan dari semua instruksi yang telah kita lakukan. History itu dapat dipilih kembali dan perintah yang dipilih itu dapat dijalankan kembali, seperti itu. Itu adalah penjelasan mengenai shell, jenis-jenisnya, base, crontab, dan history. Nah, sekarang persatu nomor 2. Apa maksud perintah cat thread base profile? Nah, ini arti perintah ini itu adalah fitur tilde atau diferensiasi dari CSH. Nah, ini tuh digunakan untuk mempermudah mereferensi file dan directory pada home directory. Cat itu adalah perintah untuk melihat suatu isi file, sedangkan file yang dibuka itu adalah base profile. Nah, kalau yang untuk ketiga, echo hostname. Nah, ini tuh adalah termasuk perintah output atau tanda uang itu dolar, dan ini tuh disebut perintah pengganti. Jadi pada perintah pengganti ini, perintah pada backquote atau hostname itu dieksekusi dan output. Nah, perintah ini diberikan pada baris perintah. Tanda petik 2 itu membatasi semua ekspansi, sedangkan tanda petik 1 itu artinya tanda petik 1 itu membatasi semua ekspansi, dan tanda petik 2 membatasi semua ekspansi kecuali variabel, mengganti perintah, ekspansi satu karakter, dan mengganti history. Jadi perintah di atas sudah dapat diartikan sebagai perintah untuk mencetak echo argumen hostname 2 hostname. Nah, jadi yang sekarang nomor 3, apa kegunaan kunci tab pada baris perintah shell? Jadi, kunci tab ini digunakan untuk meneruskan perintah baris dengan lengkap. Nah, kunci ini tuh digunakan untuk melengkapi nama perintah atau nama file. Nah, untuk melengkapi nama file, kita perlu mengetikkan perintah dan dilanjutkan dengan ketik nama filenya. Nah, misalnya yang diketik itu sudah merupakan karakter yang unik, tekan kunci tab. Jika nama file sudah berubah karakter unik, maka kunci tab akan melengkapi nama file. Misal nih, kita mengetikkan chmod 444 garis miring etc tab. Nah, jika ada satu perintah yang kita ketikkan itu dimulai dengan chmod 444 slash etc, maka perintah lengkap itu akan muncul secara otomatis.
Misal perintah yang kita ketikkan sebelumnya adalah chmod 444 thread etc thread group.d. Nah, cukup kita bisa memunculkannya dengan otomatis dengan menekan tombol tab pada keyboard. Nah, itu yang digunakan sebagai kunci tab pada baris perintah shell. Nah, sekarang pada bash scripting. Apa sih bash scripting itu sendiri? Bash scripting itu adalah yang A, jelaskan variabel fungsi variabel dan kegunaannya. Nah, variabel itu adalah pengenal atau identifier. Jadi dia tuh adalah satuan yang buat nyimpen isi atau nilai sewaktu-waktu dan bisa berubah tergantung eksekusi program atau proses lainnya. Nah, dia tuh kan menyimpan isi nilai itu. Nah, itu fungsinya tuh akan jadi data dan menempati memori dengan kapasitas tertentu. Nah, variabel sendiri tuh dibagi menjadi 3: environment variable, positional variable, parameter, dan user defined variable. Jelaskan cara minta input dari pengguna. Nah, kalau misalnya kita minta input, kita bisa menggunakan perintah read. Jadi artinya dia akan baca setiap inputan yang dimasukkan oleh user. Misal, misal kayak gini. Nah, misalnya ada suatu inputan kayak gini. Nah, maka read yang pertama itu adalah untuk membaca variabel nama. Nah, ini misalnya read ini tuh untuk membaca variabel nama ini. Nah, terus setelah itu isi variabel itu dapat kita tampilkan dengan mengetikkan ini nama variabelnya. Nah, jadi sebenarnya ini tuh kayak semacam pemrograman gitu deh. Ya kan, bisa dilihat dari read-nya. Setelah itu yang C, jelaskan fungsi logika yang dapat digunakan AND, OR, dan DST. Jadi, pada fungsi bash scripting itu tuh ada operator logika yang bisa digunakan ya, AND, OR tersebut. Misalnya min O. Min O itu dia artinya benar jika salah satu statement benar-benar. Benar jika salah satu statement bernilai benar. OR ini ditunjukkan dengan ini. Kan dia OR. OR ditunjukkan dengan ini. Nah, misalnya min A, ini min ya. Min A itu benar jika kedua statement bernilai benar. Ini tuh apa, N itu contohnya dan kayak program Java. Terus habis itu ada yang namanya tanda pentung. Tanda pentung itu artinya membalikkan nilai dari sebuah statement. Membalikkan nilai dari statement. Jadi sintaknya tuh ntar statement 1 min O statement 2. Misalnya ya, ada statement 1, statement A, terus min O, statement tuh gini sih, statement B. Berarti dia itu jadi benar kalau misalnya statement A atau statement B itu benar. Kalau misalnya min A berarti kan N, berarti itu benar kalau dua-duanya statement A dan B itu benar. Dan kalau misalnya ini artinya dibalikkan. Seperti itu. Nah, sekarang jelaskan operator matematika yang dapat digunakan. Operator matematika yang dapat digunakan itu adalah ada tambah, kurang, kali itu bintang, pangkat itu bintang-bintang, bagi itu kayak gini, terus modulus itu apa namanya ini persen, seperti itu, seperti biasanya.
Nah, sintaknya itu kita bisa menuliskan seperti ini. Misalnya gini, bilangan satu, bilangan A gitu ya. Bilangan A, saya bilangan A. Terus misalnya ini lambang operator, misalnya ini bagi ya. Terus kasih bintang lagi, kasih bintang, kasih dolar lagi. Bilangan B ya, seperti itu. Ini juga bisa ganti saya plus atau kurang. Jadi ini semacam base scripting itu semacam kayak pemrograman gitu deh. Terus habis gitu ada lagi soal tentang jelaskan penggunaan variabel string dan numerik. Jadi variabel string dan numerik itu untuk mendeklarasikan variabel yang berupa karakter, huruf, sedangkan numerik itu untuk angka. Ya, jadi gitu. Jadi apa namanya? String itu untuk huruf dan numerik itu angka. Habis itu jelaskan penggunaan perulangan dan percabangan. Kalau misalnya perulangan dan percabangan itu kita tuh bisa untuk percabangan ya. Untuk percabangan tuh kita bisa nulis kayak gini. If if A itu misalnya sesuatu yang kita pengen komenin ya. Terus habis itu eh dan B gitu kan misalnya. Habis gitu L else if else if C itu juga komen, maka D itu perintahnya jika C dijalanin. Terus else apa misalnya terus V. Nah, ini contoh percabangan. Sedangkan kok misalnya contohnya apa namanya kan percabangan. Nah, percabangan itu selain pakai if, ini pakai if ya. Ini dengan if. Selain pakai if tuh ada juga elemen pakai case. Mungkin mirip-mirip Java kan ini tuh sebenarnya. Kok misalnya case itu ntar komennya tuh kayak gini, apa namanya? Case variable in ini 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 emang agak susah sih kalau misalnya pakai yang ini. Pattern, terus ini pattern. Ya pokoknya semacam inilah ya, rada susah emang. Habis itu kalau apa namanya misalnya perulangan itu ada for ya, parameter itu ada for itu misalnya for a terus in variabelnya. Terus misalnya kita mau a maka do atau apa do b dan gitu. Terus kalau misalnya ada lagi while itu misalnya kayak apa namanya while a terus do b dan lebih singkat sih sebenarnya. Terus ada lagi yang namanya select tuh misalnya select ini nama variabel in dan
do B. Ya, seperti itulah. Itu adalah contoh penggunaan percobaan dan perulangan. Terus sekarang udah selesai. Nah, sekarang part 2. Part 2 itu adalah bahas scripting dasar. Kita suruh bikin program seperti ini. Nah, ya kan, program seperti ini. Nah, caranya adalah yang pertama kita login dulu sebagai buka dulu terminal. Setelah itu kita login sebagai super user atau root. Sudo su. Terus setelah itu ketikkan nano namanya, misalnya Nano Putri. Kan di sini nggak disuruh ya apa namanya, suruh pakai nama apa programnya. Segini. Nah, di sini kita tuliskan kayak gini, apa namanya? Kayak gini, bin bash, terus habis itu clear. Kan di situ suruh masukin nama sama NRP. Jadi pertama kita buat kayak gini dulu. Jadi dia tuh bisa, pertama kita tuh bisa nyimpan nama sama NLP-nya. Jadi gini. Kayak gini. Terus habis itu ntar ekonya itu ntar kayak gini kan aku genap, berarti hai nama. Ini hai nama, berarti ini nama lengkap ya. Setelah hai nama, terus NRP anda adalah itu kan. Gini kan. Terus habis itu dia tulis kayak gini, misalnya gini ya, well true echo no. Nah, kita lihat tuh apa aja pilihannya ya. Misalnya pilihan pertama kan pindah direktori ke desktop, berarti pindah direktori ke desktop. Echo lagi apalagi pindah direktori ke dokumen. Terus habis itu salah. Buat direktori baru. Habis itu buat nama direktori. Habis itu hapus direktori.
habis itu tunjukkan versi kernel, habis itu hapus directory, tunjukkan versi kernel, nama host komputer. Habis itu buat file text, buat file txt, terus habis itu tunjukkan hak akses Anda. Di sebelah sini hak akses, terus habis itu keluar. Nah, sekarang kayak gini, saya tulis, masukkan pilihan gitu ya, pilihan Anda. Habis itu jadi ini tuh kayak, kalau di Java tuh kayak apa ya, scanner gitu ya, ada itu ya. Terus echo itu ini langsung aja.
Jika sudah, kita save dengan Ctrl X. Yes, udah. Setelah itu kita bisa lihat apakah script itu jalan apa enggak dengan cara dengan nano uh, nah ini mungkin ada yang salah ya, coba kita exit dulu. Nah ini adalah hasilnya, terus save. Jadi kita mau nyoba ya lagi Putri ya. Nama lengkap Sabrina Leviana Putri 10. Terus misalnya kita ingin directory ke dokumen posisi sekarang, directory jaga tesnya. Terus misalnya kita mau lihat versi kernel sama host, terus akses keluar udah. Nah terus untuk part 2 yang nomor 2 itu kan buatlah script menambahkan waktu dengan font warna merah. Jadi kita tulis ini nomor 12 nya, kita edit sini, kita ganti nomor 13. Udah. Terus jangan lupa yang menunya juga kita tambahin untuk waktu ini nomor 12. Kita save, exit, terus kita coba lagi ya. Ya, jadi sekarang kita langsung aja ke pembuktiannya. Kan tadi kita udah masukin waktu dengan warna merah kan yang disuruhnya. Terus kita coba buka filenya. Namanya kan Putri. Terus kita di sini seperti tadi, kita masukkan nama, masukkan NRP juga. Nanti bakalan keluar, hai Sabrina Putri, NRP Anda 521210050. Terus ada menunya 1 sampai 13. Misalnya nomor 1 nih. Nah ini kita bakal pindah ke desktop kan, home Sabrina desktop. Terus misalnya kita mau pindah directory ke dokumen, pilih nomor 2. Ini pindah ke dokumen. Menentukan posisi Anda sekarang, kita masukkan nomor 3. Nah kenapa nggak berubah, kan kita tadi udah pindah ke dokumen, berarti posisi kita sekarang masih ada di dokumen. Terus ini misalnya pindah directory kerja tes. Terus ini misalnya kita buat directory baru. Misalnya aku mau buat directory namanya Leviana. Nah terus setelah itu, nah ini kita bisa lihat di directory my dokumen, ada Leviana. Terus habis itu aku mau ngubah nih nama, ubah nama nih nomor 6 Leviana itu aku mau ubah jadi Putland gini kan. Terus setelah itu aku mau hapus directory, hapus Putland. Terus setelah itu menunjukkan versi kernel, ini ada Ubuntu bla bla bla. Terus habis itu nama host Sabrina laptop. Terus buat file txt, misalnya filenya halo gitu. Terus hak aksesnya root, bg root. Ini ngeluarin waktu dengan warna merah, lalu keluar.
Ya, selesai. Ya, sekarang kita mengerjakan part 3. Yang pertama kita mau menampilkan ucapan selamat